Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan Sri Asih udah muncul nih trailernya. Kebetulan gue juga baru banget sampai rumah habis datang ke acara perilisan trailer mereka. Jadi gue nonton sama temen-temen yang lain yang diundang ke sana, sama cast dan aktornya juga, sama pokoknya mereka-mereka yang di sana untuk nonton pertama kali trailer dari Sri Asih. Dan gue di sini mau ngebahas sekaligus ngasih reaction, tapi gue nggak mungkin kasih reaction di sini ya. Tapi tenang aja, gue punya rekaman. Walaupun setelah gue cek rekamannya agak-agak ngeblur, tapi gue yakin kalian bisa mendengar reaksi orang-orang yang ada di sana waktu pertama kali melihat atau menonton trailer Sri Asih ini. Nah, itulah yang bakal gue tell di sini, dan setelah itu gue bakal coba menjelaskan dan membawakan kalian informasi yang gue bawa dari sana tentang karakter-karakter apa saja sih yang muncul di trailer ini, terus potensi dan teori-teorinya apa aja sih, dimana gue juga kayak oh ini oh itu, punya teori sendiri gitu pas ngelihat trailernya ini. So nggak usah lama-lama lagi, gue puterin sekaligus gue tonton ulang juga nih trailernya. Udah nggak sabar lagi nih gue bakal ngebahas ini, dan yaudah langsung aja kita tonton ini trailernya. Maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Kita akan kalahkan dia. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Biarin aja sama mereka saling bunuh. Itu justru mempermudah pekerjaan kita. Kenapa Anda nggak berpihak pada kayu? Tidak semua orang bisa dibeli dengan uang, nah. Mereka itu sekumpulan kecoa yang harus dibasmi. Bagaimana kalau saya menolak? Siapa perempuan ini sebenarnya? Ada yang ingin kami sampaikan. Jaga bumi. Itu nama kelompok kami yang mencatat dan terus menelusuri dan menjaga garis keturunan Dewi Asih. Apa hubungannya ini semua dengan saya? Kamu adalah titisan Dewi Asih selanjutnya. Asir. Untuk ukuran perempuan lumayan. Ada yang membangkitkan panglima-panglima Dewi Asih. Ialah raja hitam, berjahat dan penuh dengan kebencian. Biasa aja. Jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Kita akan kalahkan dia. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Biarin aja sama mereka saling bunuh. Itu justru mempermudah pekerjaan kita. Kenapa Anda nggak berpihak pada kayu? Tidak semua orang bisa dibeli dengan uang, nah. Mereka itu sekumpulan kecoa yang harus dibasmi. Bagaimana kalau saya menolak?
now. Untuk ukuran perempuan lumayan. Ada yang membangkitkan panglima-panglima Dewi Api. Dialah roh setan itu. Roh jahat yang penuh dengan kebencian. Biasa aja. Gila. Excited banget sumpah sama film Indonesia yang satu ini. Gue percaya banget kalau film ini tuh bakal sukses banget. Dan ini baru film kedua memang. Dan udah kelihatan kalau filmnya tuh bakal, men, kapan lagi Indonesia punya universe superhero dan superhero-nya tuh deket sama kita. Ceritanya tuh yang kita lihat sehari-hari, yang benar-benar terjadi di masyarakat kita. Yang ini yang akan dibawa di film Sri Asih ini. So, gak usah lama-lama, gue bakal langsung nge-play beberapa scene dan mencoba untuk mencari tahu ada apa di scene-scene itu. Kita mulai dari awal ini ya. Ini adalah Oke, di sini gue berhenti dulu. Di sini ada karakter yang diperanin sama Randy Pangalila yang lagi versus di ring sama si Pevita Pierce. Oke, di film ini udah dikonfirmasi kalau di trailer juga udah ada disebutin namanya kalau si Sri Asih yang akan muncul di sini tuh Sri Asih versi Alana, versi yang paling terakhirnya dia. Dan kayaknya sih bakal mengambil referensi-referensi seperti yang gue bahas di video gue sebelumnya, mengambil juga referensi-referensi dari karakter-karakter sebelumnya. Misalnya si Alana ini dikisahkan atau bakal diceritakan kalau dia ini diangkat, anak yatim piatu yang diangkat sama ibu angkatnya yang nantinya akan bernama Sarita, yang diperanin sama si Jenny Chang. Nah, artinya ini mengadaptasi cerita dari karakter Rengganis, dimana Rengganis ini yatim piatu yang juga masa kecilnya dia tuh dihabiskan di panti asuhan. Jadi kayaknya memang mengambil referensi juga dari berbagai karakter Sri Asih sebelumnya. Tapi bukan berarti tidak ada karakter Sri Asih sebelum Alana. Bakal ada katanya, karena juga di sini nanti deh kita coba lihat lagi ada line yang menjelaskan kalau ini tuh dibawa turun temurun gitu loh. Oke, dan yang kalian lihat ini dia lagi versus sama namanya Mateo guys. Mateo ini tuh anak satu-satunya atau anak kesayangannya dari satu karakter yang nanti juga bakal ceritain ya. Kita lihat lagi. Nah, oke, gue stop sampai di sini. Tadi ada 3 karakter yang muncul, 4 lah ya. Pertama adalah si Alana. Oke, kita udah tahu. Yang kedua adalah ibunya tadi. Ini ibunya bernama Sarita. Jadi ini ibu angkatnya, bukan ibu kandungnya. Ya, ibu Sarita ini dia punya fighting club. Ini ngokil juga ya. Ini ada anak perempuan, diangkat jadi anak, terus jadiin petarung sama ibunya sendiri untuk di fighting club punya ibunya sendiri juga gitu. Nah, ini si Sarita ini punya fighting club yang namanya adalah Sarita Fighting Club. Emang udah brandingnya dia, namanya dia lah. Dan yang dilawan sama si Alana ini itu karakternya bernama Mateo, yang gue bilang tadi. Ini anak satu-satunya dari pengusaha kaya bernama Prayogo. Dia ini anak satu-satunya, anak paling disayang, anak manja, tapi hobi banget mixed martial art. Terus si Alana ini kayak kelihatan dia tuh nggak bisa mengontrol emosinya dia, sampai-sampai dia gila loh, pukulan macam apa dibikin kayak gitu sampai mental. Kayaknya di kejadian asli ya, di dunia nyata tuh nggak ada ya. Namanya juga film superhero ya. Nah, terus ada juga karakter satu lagi namanya Gilang yang diperanin sama Fadli Faisal. Dia tuh teman sasananya si Alana, teman latihannya. Yang juga nih muncul nih. Ini kakaknya si itu ya. Itulah. Jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Kita akan kalahkan dia.
Oke, gue pause sampai sini dulu. Ada beberapa. Pertama, si Sarita, ibu angkatnya dia nih yang melatih langsung si Alana untuk bertarung. Terus juga di situ dia tuh dapat mata ya. Ini kayak pertama kali dia jadi titisannya Sri Asih, atau mungkin pertama kali dia dapat vision tentang musuh apa yang bakal dia lawan. Atau emang kan si Alana ini kalau di komik diceritakan kalau dia tuh punya kemampuan untuk melihat roh jahat. Jadi mungkin ini tiba-tiba mata batinnya terbuka itu, dia ngelihat musuh besar yang bakal dihadapi sama dia. Ada apinya kan? Udah pasti bakal melawan yang namanya Dewi Api. Ini masih baru tanda-tanda doang ya Dewi Api. Jadi musuh besarnya nih si Dewi Api. Walaupun sebenarnya Dewi Api ini musuhnya Nusantara. Jadi kayaknya emang karena karakternya banyak, jadi dimasukin lah nih Dewi Api. Terus juga ada musuh satunya lagi, dimana gue di video sebelumnya udah ngebahas soal asapnya nih yang muncul. Dimana muncul juga nih di sini nih. Oke, dan tadi gue udah bahas soal ibunya yang latih, dan kita coba next lagi ya. Oh, nih. Membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Jadi ada permasalahan juga nih di dalam dirinya si Alana ya, dimana dia nggak bisa menguasai diri gitu. Jadi pesan ibunya nih, lu harus menguasai diri lu dulu. Kalau enggak, roh yang lagi mengincar lu ini atau yang lagi mau ngelawan lu bisa dengan mudah untuk mengalahkan lu gitu. Kalau yang gue tangkap dari dialognya sih kayak gitu ya. Kita lanjut. Kita akan kalahkan dia. Kita akan kalahkan dia sebagai motivasi ya. Kalau si Alana ini nggak sendiri, ada ibunya juga yang bakal membantu. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Oke, gua pause lagi. Yang tadi ini namanya Prayogo yang diperanin sama Surya Saputra. Udah muncul juga di teaser sebelumnya ya. Si Prayogo ini adalah pengusaha yang sukses banget. Dia tuh punya visi untuk menciptakan negeri yang lebih baik menurut dia. Dimana karena visinya dia ini, dia siapapun yang mencegah atau yang beda vision sama dia, yang kira-kira menghalangi misinya dia, ini akan dia libas, pokoknya bakal dia hadapi. Nah terus yang menarik adalah yang dia obrolin di dialognya ini soal populasi. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Manusia di bumi sudah terlalu banyak gitu kan. Ini kayak kalau soal referensi, gue jadi inget sama ini adalah versi kecilnya, lingkupnya lebih kecil dari Thanos. Kalau Thanos kan berpikir ya memang populasi sudah banyak gitu kan, dan solusi yang dipikirkan sama dia adalah genosida dengan snapping menghilangkan setengah dari populasi. Ini kayaknya agak-agak bakal kesana ya. Mimpi yang mungkin bakal dibangun sama si Prayogo ini, apalagi dia nggak mau berbagi kan dengan orang-orang miskin gitu kan. Kayaknya dia mau bentuk negeri yang isinya adalah orang kaya-kaya semua, yang mungkin ya kelompok-kelompok dialah ini. Ini yang menarik ya dari karakter ini. Dan si Prayogo ini punya anak yang tadi bertarung sama si Alana di awal ya, si Matteo. Jadi ini membentuk keluarga yang harmonis, yang kacau lah pokoknya ya. Lanjut. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Ini agak rusun-rusun kayak gini, gue agak inget-inget yang film baru-baru viral juga yang ada di rusun ya, Pengabdi Soket, Pengabdi Setan. Ini mungkin rusunnya sama nih, kita nggak tahu nih. Oke, lanjut. Oke, di sini kan udah ada orang-orang nih. Ini orang-orang suruhannya si Prayogo pastinya. Ini pasukan-pasukannya yang dipunyai sama Prayogo. Tadi juga ada kelihatan si Jeffrey Nicole, tapi gua bakal bahas itu lebih lanjut agak di belakang. Nah, di sini kelihatan Prayogo sama satu orang yang namanya Jagau yang diperanin sama si Revaldo. Jagau ini adalah bodyguard si anaknya, si Matteo, dan orang kepercayaannya, tangan kanannya si Prayogo. Ini kayak kalau dijelasin sama si Revaldonya sih di press conference tadi, dia bilang dia tuh fixernya si Prayogo. Jadi setiap ada masalah itu yang mencoba untuk memperbaiki masalah itu ya si Jagau ini, namanya Jagau guys, nama karakternya. Kebetulan gue cari nggak ada ya, gue tidak menemukan referensi Jagau di komik Bumi Langit. Kayaknya nggak tahu deh, apa mungkin karakter baru atau mungkin gue yang nggak tahu. Please kalau kalian tahu soal karakter ini, mungkin sudah pernah diceritakan sebelumnya di komik, please di komen di bawah ya. Kita lanjut. Biarin aja sesama mereka saling bunuh. Itu justru mempermudah pekerjaan kita. Ini ada cewek yang ngomong nih.
biarin aja mereka saling bunuh, itu akan mempermudah pekerjaan kita. Ini belum ketahuan ya cewek yang ngomong ini siapa ya. Nah terus ini ada scene juga yang memperlihatkan si Prayogo yang nembak. Ternyata gue pikir ya kalau waktu di teaser kemarin dia nembak tuh mungkin nembak musuhnya dia, ternyata bukan, dia nembak anak buahnya sendiri, si Jagao. Kayaknya nih si Jagao dikasih misi, dikasih tugas sama Prayogo, tapi nggak diselesaikan gitu, gagal. Yang mungkin kayaknya berhubungan sama Alana, sama Sri Asih gitu. Karena ya tidak mudah kan kalau misalnya mungkin tangkap si Sri Asih atau kamu harus bunuh Sri Asih gitu. Tapi di sini si Jagaonya gagal dan akhirnya si Prayogonya jadi marah banget dan akhirnya nembak, tapi nggak dibunuh ya, ditembaknya cuma di sini dan di sini kan, ter gitu. Jadi nggak kena, nggak dibunuh. Kita lanjut lagi. Kenapa Anda nggak berpihak pada Prayogo? Tidak semua orang bisa dibeli dengan uang, Nana. Mereka itu sekumpulan kecoa. Nah di sini juga muncul ya karakternya Reza Rahardian. Nah karakternya ini bernama Jatmiko. Jatmiko ini adalah polisi yang bertugas menyelidiki kasus yang ada di film ini. Dan dia kayaknya adalah polisi yang clean. Dimana si Alana nanya kan sama si Jatmiko, kenapa lu nggak berpihak ke Prayogo gitu. Karena ya nggak semua bisa dibeli dengan uang. Kayaknya ya dari sini menjelaskan kalau Prayogo nih bekerja bukan cuma dengan powernya tapi dengan uangnya juga gitu, membayar polisi. Nih keinget sama ini ya, film-film yang kayak di Batman gitu-gitu ya, dimana polisi Gotham tuh udah dibayar semua sama villainnya gitu. Dan di sini ini perannya juga digambarkan sama si Prayogo ini yang membayar polisi-polisi yang ada di kota ini. Dan Jatmiko bukan tipikal polisi yang mudah dibayar. Oke, ini bukan gua membanding-bandingkan atau apa, tapi kalau gua lihat ini referensi yang diambil untuk Jatmiko ini adalah referensi yang diambil dari karakter James Gordon yang ada di Batman. Polisi clean yang nantinya akan bertugas untuk ya mengincar villain-villain atau mafia-mafia yang berkuasa di Gotham. Kayaknya sih mengambilnya dari situ ya untuk karakternya, untuk basicnya. Gua nggak tahu, selebihnya pasti bakal dikembangkan lagi dengan karakter originalnya si Jatmiko ini. Mungkin punya kemampuan lain, tapi yang pasti gue juga tidak menemukan Jatmiko ini di komik-komiknya Sri Asih, guys. Oke, kita coba lanjut di scene berikutnya. Di sini ini juga ada muncul di trailer sebelumnya ya. Si Prayogo dia kumpul sama kaum orang kaya di pesta topeng. Nah topeng-topeng ini tuh bisa aja ada kelompok-kelompok seperti Serigala Hitam atau Seribu Mata gitu ya, yang mungkin adalah kelompok-kelompok ini, elit lah pokoknya. Bagaimana kalau saya menolak? Nah ternyata ini dari sini tuh si ibunya ya, si Sarita ini juga mencoba untuk ditawari sesuatu nih mungkin sama Prayogo ya, tapi menolak. Nah akhirnya kejadian di rusun nih. Ada kejadian di rusun dan ini kayaknya orang-orangnya Prayogo nih yang menyebabkan kejadian ini, tapi tidak mudah untuk dideteksi atau ditelusuri gitu. Makanya ada orang-orang yang nanti akan secara spesifik untuk mencari tahu apa yang terjadi di rusun ini. Nanti deh. Oh ini bukan rusun ya, ini semacam rumah sakit ya. Perempuan ini sebenarnya. Oke, gue coba pause dan gue coba pause dan gue balik ke scene yang ada si Prayogo. Nah, di sini kalau kalian lihat si Prayogo ini pakai kalung, guys. Kalungnya, mata kalungnya tuh ditutup. Gue nggak ngelihat ya sebelumnya, ada nggak sih kalungnya? Kayak gue nggak ngelihat dia pakai kalung ini deh. Ini doang deh. Nah, nggak ada, guys. Gue udah ngecek lagi dari awal, nggak ada. Jadi kalung ini kayaknya emang dipakai sama dia dan disimpan di dalam ya. Dan kalung ini ada hubungannya sama satu karakter yang muncul juga di belakang. Nanti kita coba lihat. Itu si dokter setan itu. Nih coba ya kita lihat ya. Ini sebenarnya. Ada yang ingin kami sampaikan. Oke, sebelum gua ke dokter setan, di sini ada beberapa karakter juga. Jaga bumi. Ya, di sini dan disebut juga soal jaga bumi, guys. Oke, pertama yang diperanin sama Ibu Christine Hakim ini adalah Eyang Mariani. Dia ini pemimpin dari Jaga Bumi. Nah, kelompok Jaga Bumi ini itu adalah sebuah tim yang awalnya tuh kalau di komik ya, itu awalnya diikrarkan oleh 3 kerajaan di masa peradaban Sundalandia di bawah tatanan kepemimpinan Maza. Itu kalau di komik. Nih gue ngambil referensinya itu dari komik. Itu anggotanya dulu ada Asi, Maza, Zitu, sama Gada. Nah, kayaknya kalau mungkin mengambil referensi dari komik, gue bisa ngomong kayak gini nih.
Jaga Bumi ini adalah kelompok atau organisasi yang udah ada dari zaman dulu deh. Kalau misalnya era-era yang dibagi sama Bumi Langit ini itu dari era-era legenda gitu mungkin ya. Eksisnya kelompok-kelompok ini, dan mereka nih membawa jalur titisan dari salah satunya Sri Asih. Makanya mereka menunjuk Alana. Di sini ada Eyang Mariani yang kayaknya ini juga gue mencoba cari-cari di fandom sebenarnya dan gak ada. Yang kayaknya ini mengambil referensi dari ini aktris pertama yang memerankan karakter Sri Asih. Dulu tuh jadi udah pernah ada guys film Sri Asih dulu banget, tahun berapa ya? Jadi dulu banget yang diperanin sama aktris bernama Mimi Mariani. Jadi nama Mariani ini kayaknya ini sebagai bentuk tribute kepada aktris pertama yang memerankan, atau mungkin juga akan mengambil referensi juga dari film itu. Dan si Eyang Mariani ini punya anak guys. Anaknya ini bernama Kala yang diperanin sama Dimas Anggara. Kita lihat beberapa scene. Ini kayak contoh di scene ini, di sampingnya Alana ada Dimas Anggara ya. Ini Kala karakternya namanya. Kala ini anaknya Eyang Mariani yang juga tergabung di kelompok Jaga Bumi. Gua nggak ketemu nama Kala. Mungkin gua nggak tahu. Please kalau kalian tahu nama-nama ini ada sebelumnya, kasih di kolom komentar di bawah biar mungkin teman-teman yang nonton lainnya tuh bisa paham. Nah sekarang kita coba lanjut ya. Itu nama kelompok kami yang mencatat, yang terus menelusuri dan menjaga garis keturunan Dewi Asih. Yang mencatat dan mencari garis keturunan Dewi Asih. Jadi memang mereka Jaga Bumi bukan cuma menjaga Sri Asih doang ya, Dewi Asih doang ya. Kayaknya juga menjaga yang lain-lain yang juga berhubungan nanti sama superhero lain yang ada di Bumi Langit ini. Terus ini kelihatan kalau di trailer yang Mariani ini membawa si Alana masuk ke markasnya, dan kelihatan ini ada kostum. Ini kalau dari sini nggak ketahuan ya, ini kostumnya ini warnanya apa. Tapi cuman kelihatan pantulannya hijau. Nah kayaknya ini tuh kostum yang pertama yang kita lihat yang dipakai sama Sri Asih di Gundala. Kayaknya ya, soalnya agak memancar gitu, nggak terlalu gelap banget. Yang warnanya tuh agak abu-abu kalau yang ada di Gundala ya. Nah, plus gue juga mau ngebahas, ini juga dikonfirm tadi, kalau timeline yang ada atau timeline dari film Sri Asih ini tuh ada di mana? Ada di sebelum Gundala guys ya. Jadi ini secara timeline Gundala tuh udah duluan. Si Sri Asih ini itu terjadi sebelum film Gundala. Jadi udah dikonfirm. Dan itu juga nanti di filmnya juga akan menjelaskan kenapa kostum yang dipakai di film ini dan yang ada di film Gundala ini berbeda. Nah makanya gue berpikir kalau kostum yang diperlihatkan ini adalah kostum yang warna abu-abu yang dipakai di film Gundala. Soalnya kayaknya ada dua ya kalau dilihat di scene yang lain. Terus menelusuri dan menjaga garis keturunan Dewi Asih. Apa hubungannya ini semua dengan saya? Kamu adalah titisan Dewi Asih selanjutnya. Oh, ini udah ini ya. Ini adalah salah satu kekuatannya, speed ya, bisa menghindari tembakan. Nah ini dia, ketemu kan akhirnya si Jagao dengan Alana. Ini scene-nya keren banget sih, mereka pas dia mau tembak sama si Jagao tuh, si Alananya bisa menghindar banget, bahkan bisa men lumayan. Tuh, keren banget. Dan dia pakai selendangnya. Oke, ada karakter yang diperanin sama Jeffrey Nicole. Ini juga belum gue bahas tadi ya. Nah, banyak yang berpikir kalau si Jeffrey Nicole ini bakal menjadi karakter Kalong ya. Atau apa tuh waktu itu? Kalong apa Aquanus? Pokoknya udah ada karakter yang diteorikan soal dia. Dan ternyata tidak, dia tidak menjadi karakter itu karena di sini namanya adalah Tangguh. Nah, Tangguh ini kalau dia yang dijelaskan tadi ya, yang dijelaskan sama si Jeffrey Nicole ini adalah jurnalis investigasi yang sedang menyelidiki kasus di rumah susun. Ini dia berpartner dengan penghuni rumah susun yang namanya Renjana, yang diperanin sama Faradina Mufti. Ini warga rumah susun yang membantu menginvestigasi kejadian yang terjadi di wilayahnya itu. Jadi si Tangguh ini dia kerja sama Renjana untuk menginvestigasi, dan ternyata si Tangguh ini jago berantem. Ini kenapa? Karena Tangguh ini adalah
referensi dari superhero. Gua nggak tahu apakah dia bakal menjadi superhero. Kayaknya teorinya gitu. Kalau si Tangguh ini akan menjadi superhero yang namanya Sembrani. Nah, Sembrani ini adalah tokoh superhero yang mendapatkan kekuatannya dari kalung yang didapat dari alien. Jadi waktu itu dia lagi di kawah gitu kan. Tiba-tiba dia menemukan ada kapal alien. Katanya ya kalau di komik ya, alien itu ngasih dia kalung dan akhirnya membuat dia punya kekuatan, yaitu menjadi superhero yang bernama Sembrani. Nah, apakah dia benar-benar bakal jadi Sembrani di sini? Ini adalah teori yang perlu banget kalian bahas, guys. Ini keren banget. Kita tunggu aja, nanti gue bakal breakdown yang lebih full lagi, yang lebih rapi dari ini. Jadi yang pasti tugasnya si Tangguh nanti akan berpartner dengan si Renjana. Dan Renjana ini juga ada referensinya, dimana Renjana ini kalau kalian baca komik Maza ya di Webtoons, ada hubungannya dengan Maza yang ada di komik. Oke, gue lanjut lagi di trailernya. Nah, ini kemunculan Dokter Setan. Oke, kalian bisa lihat kan, si Dokter Setan ini memakai kalung dan kelihatan ya, tuh kalungnya tuh warna merah ya. Nah, kalungnya ini juga kayaknya dipakai sama si Prayogo tadi, cuman ditutupin. Kalau kita perhatiin ini, bagian talinya tuh sama persis, ya kan? Sama persis. Tapi batunya ini yang kayaknya diumpetin sama si Prayogo. Nah, pertanyaannya adalah, apakah karakter ini adalah Prayogo? Karena kan pakai kalung yang sama. Tapi kalau dilihat dari postur badannya dia, kayaknya beda nih. Kan ke Suri Saputra kan agak gemuk gitu ya kalau tadi ya. Sedangkan ini tuh lebih lean, lebih agak kurus. Ini yang agak bikin pertanyaan gitu kan. Siapa sih si karakter ini? Apakah dia adalah bentuk roh dari si roh setan yang ada di dalam batu setan itu, yang mengisi lah si batu yang dipakai sama Prayogo? Atau mungkin ini adalah karakter manusia yang berubah jadi kayak gini? Instan aja gue berpikir, karena dari postur tubuhnya yang pasti ini bukan Prayogo, bukan yang diperanin sama Surya Saputra. Bisa jadi ini diperanin sama anaknya, Mateo. Cuman Mateo ini banyak juga yang udah mulai berteori kalau dia tuh adalah Matutu. Ini villain yang berkostum macan tutul gitu, yang pakai senjata gitu kayaknya. Tapi kalau dilihat dari ceritanya, di mana Prayogo ini punya anak satu-satunya namanya Mateo, dan ketika terjadi sesuatu, dia pasti akan menurunkan semua yang dia punya ke Mateo kan. Salah satunya mungkin batu setan yang dipegang sama dia tadi yang ditutupin. Jadi ketika dia memegang batu setan, dia bisa saja untuk menjadi pakai kostum dan menjadi super villain, jadi si entah Dokter Setan inikah gitu. Kalau yang ada di pikiran instan gue kayak gitu ya. Walaupun ada kemungkinan lain ya, mungkin ini adalah bentuk personifikasi atau bentuk manusia atau bentuk orang ya, bentuk sosok dari si roh setan ini. Karena juga di situ kan dia berbentuk asap ya. Dia bisa berpindah-pindah, ada di scene berikutnya tadi kita lihat. Jadi ini yang agak masih jadi pertanyaan. Tapi kayaknya antara dia rohnya atau dia si Mateo nih. Panglima Dewi Api. Nah, muncullah di sini Gazul. Gazul ini itu adalah partnernya atau orang kepercayaannya Pengkor yang ada di Gundala. Nah, muncul di sini. Munculnya tuh sebagai koneksi aja ya. Gua nggak tahu, kayaknya sih karakternya nggak bakal jadi major banget di sini. Cuman akan membuat koneksi antara film Sri Asih dan film Gundala dengan adanya si Gazul di sini. Kayaknya dia ngobrol sama si Prayogo. Ini menjadi tanda kalau Gazul atau Pengkor dan nantinya yang mereka kerjakan itu si Kiwi Lawuk ya, ada kemunculan Kiwi Lawuk. Ini juga berpotensi punya partner juga sama si Prayogo dengan si batu setannya dia dan sosok Dokter Setannya itu. Ini kalau mereka teaming up, wah, melawan si Gundala dan Sri Asih, bakal jadi pertarungan gokil. Kita lanjut lagi ya. Iyalah roh setan itu. Oh, di sini. Oke, di sini dijelaskan lah, dialah roh setan itu. Jadi gue baru ngeh, kayaknya sih bukan yang si Mateo ya, tapi bentuk dari roh jahat itu sendiri kayaknya, yang ada di dalam kalung, yang jadi pemegang, jadi roh yang punya kuasa atas batu setan yang dipegang sama si Prayogo ini. Kayaknya seperti itu kalau dari narasinya si Ibu Eyang Mariani ini. Nah, di sini juga kelihatan meletusnya gunung berapi, dimana ini ada hubungannya juga sama Dewi Api ya guys ya. Dimana Dewi Api ini juga sebenarnya udah ada pemerannya, bakal diperanin sama Dian Sastrowardoyo, kakak cantik, yang ya kita nggak tahu apakah dia bakal ada di sini. Soalnya katanya masih ada cameo yang bakal muncul di film ini. Nah, apakah itu si Dewi Api ini? Kita lihat nanti. Kita coba lanjut lagi ya. Yang penuh dengan
Oke, di sini kita ngelihat teaming up ya antara si Tangguh dan Kala. Kala itu anaknya Eyang Mariani, Tangguh ini si Jeffrey Nicole ya, Sembrani. Teaming up, mereka juga jago banget berantem dua-duanya. Jadi ya kita bakal melihat bagaimana mereka akan menunjukkan aksi-aksi mereka. Yang pasti gue masih penasaran banget apakah si Tangguh ini bakal jadi Sembrani. Dan BTW dari tadi yang mereka obrolin di press conference, kalau semua koreografi yang terjadi di sini tuh itu melibatkan Uwais Team. Jadi timnya Iko Uwais yang biasa terlibat di film-film action yang udah berkelas Hollywood, ini ikut terlibat di sini untuk mengarahkan koreografinya. Jadi kita bakal melihat koreografi fighting yang keren-keren deh di sini. Oke, dan pertarungan antara si Rosetan ini dengan Sri Asih ini terjadi kayaknya di rusun ya, sepertinya ya kalau dilihat dari ambience-nya. Dan entah apa yang bikin si Tangguh tadi yang diperanin sama Jeffrey Nicole ini mengevakuasi warga-warga yang ada di rusun itu. Mungkin karena fighting yang terjadi antara si Sri Asih dan si Rosetan tadi ya mungkin. Atau mungkin ada hal lain. Meledaknya si rumah susun tadi, yang ada juga scene setelah rumah susunnya meledak, atau kayak gimana, kita lihat aja nanti. Yang pasti gue udah bahas panjang ini, jadi nggak tahu jadi berapa menit nih, padahal cuma pembahasan gini doang ya, cuma trailer. Yang pasti gue masih akan bikin yang lebih lengkap lagi, khusus nggak akan bertele-tele langsung scene ini apa, scene itu apa, teorinya apa dan bagaimana, dan akan kita discuss nanti soon. So kita tunggu aja. Ya kalian tunggu aja, please make sure to subscribe. Dan itu aja dari gue ngebahas soal Sri Asih ini, gue excited banget. Kita tungguin aja nanti 6 sebulan lagi ya, 6 Oktober 2022 kita bakal segera melihat Sri Asih yang tayang di bioskop Indonesia. Dan mudah-mudahan akan memuaskan kalian-kalian ya. So tungguin aja, kita support superhero Indonesia. Dan itu aja dari gue, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Dan cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, dimana gue juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Ran, until next time, keep exploring the multiverse.